علي ونعمان ذي الكرم يا ربي المصطفى والآل وصحب ثم التابعين فهم اللطف والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihatan biridulillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala waliyina wa walidatina wa walina wa wajina wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahi al-baqiyin wa ila nabiyyi wa sallam wa syuhada wa salihin wa malaikatan wa qurrabin wa asfi siddiqin wa jami'il ulamil amilin wa musannifin wa mubasyirin wa qurra wa muhaddisin sallallahu alaihi al-imam Muhammad Muhammad al-Jami Allah ta'ala wa qawmi barakatihi wa karamatihi wa sallallahu alaihi summa ila kafati badillahi sallihi wa walidina wa walidatina wa وكل الواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا من الأرواح والأرواح أينما كانوا على دعوة وشهادة ولي ووليات أن الله يرحمكم يفرج قلوبهم ويحصى صدورهم وإن حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك pegang-pegang adanya jangan main-main tidak diam dia angkat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbira kaina wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansahal habba wan nabat wa qaddaral arsaqa wal aqwat wa ashafa 'alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mujijjal alladzi hasalla min nurihi wujuhul kainat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bisyidil bil Qur'an imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minin wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bijidni ilman wa fahman amma hadirin yang dimuliakan Allah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan wassalatu wassalamu ala nabi dan seterusnya. Selanjutnya mu'allif rahimahullah al-imam al-Ghazali beliau berkata melanjutkan paparan beliau dalam lanjutan bab yang ke-19
khusyuk di dalam sholat. Namun sebelumnya kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa, bertawassul dengan kemuliaan majelis ilmu dan juga tawassul dengan tulang ilmu kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita, kehilapan kita, dan membukakan gerbang rahmatnya untuk kita semua dan melimpahkan rahmat keberkahannya kepada kita, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, khususnya umumnya para pejuang-pejuang masjid di seantero muka bumi ini, dan khusus lagi untuk Pak Haji Abdul Haji, keluarga dan juga yang anak di mana Abdul Haji. Semoga Allah melimpahkan anugerah yang khusus pada beliau. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya melanjutkan menjelaskan beliau sebelumnya, kita ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu yaumal qiyamati ilal abdi alladzi la yuqim sulbah baina ruku'i wa sujudi. Itu pada minggu kemarin terakhir dikatakan la yandurullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandang di hari kiamat ilal abdi, memandang seorang hamba alladzi la yuqimu sulbah, hamba yang tidak menegakkan persendiannya, persendian badannya, baina ruku'i, di antara ruku'nya dia, wa sujudi, dan sujudnya dia. Artinya di dalam hadis ini ada pesan bahwa ketika kita sholat harus dalam keadaan sempurna, dan sempurna ini standar sempurnanya adalah dawuhnya atau hadisnya dari baginda Nabi SAW. Nah, ketika ruku dan sujud tidak membengkok persendiannya, artinya lurus tegak. Kurang lebih pada minggu kemarin kan sudah dipraktikkan sedikit. Kalau lebih jelasnya memang harus buka kitabnya ya. Kitab fikih ada penjelasannya, baik itu Safinah, Dirasatul Fiqhiyah, Nihayatul Zain, Kifayatul Ahya, kemudian yang lebih tingginya Fathul Mu'in, dan seterusnya banyak. Intinya ketika ruku harus persendiannya itu harus lurus. Dan ketika sujud pun sama. Jadi jangan terlalu membungkuk, punggungnya jangan terlalu membungkuk, pahanya juga jangan terlalu condong ke belakang, juga jangan terlalu condong ke depan. Pas, simetris si pahanya itu ke atas. Dan ketika ruku pun kakinya juga simetris lurus ke atas, vertikal ke atas, ininya turun. Kalau sujud turun, kalau ruku datar, antara kepala dan pantat itu datar. Jadi andaikan disimpan telur di atas pundak kita, telur tersebut tidak menggelinding, tidak robah, tetap pada posisinya di tempat. Dan telapak tangan kita menggenggam dengkul. Jadi
Jadi jangan di bawah dengkul, jangan di atas dengkul, pas genggam. Jadi nanti walaupun orangnya tinggi ataupun pendek tetap sama, itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sholatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arraja wa hiya bayda'un musbarah taqulu hafadhakallahu kama hafadtani wa man shalla sholatan li ghairi waqtiha wa lam yusbik wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha arajatu hiya saudahu muslimah taqulu dayyakallahu kama dayyatani ada idza kanat haitsu Allah lafat lupat kama yulaku sawbul khalqu fayudrabu biha wajhah man sholat sholatan, barang siapa orang yang sholat liwaktiha, sholat pada waktunya, sesuai waktunya, sholat duhur pada waktu duhur, sholat asar pada waktu asar, sholat isya pada waktu isya, dan seterusnya, tepat waktunya. Wa asbagha wudu'aha, dan dia menyempurnakan wudunya. Artinya wudunya itu sesuai dengan tuntunan syara. Jadi kesempurnaan wudu sudah ada aturannya, standarnya melalui tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kan wudu itu ada sunnah wudu, ada fardu wudu. Jadi juga harus paham, kita harus tahu mana sunnah, mana fardu. Kalau fardu kan 6, dimulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kiri kanan, kemudian mengusap kepala sedikit, kemudian membasuh 2 kaki kiri kanan, kemudian yang terakhir tertib. Ini fardu wudu. Yang makna dari tertib artinya tidak mendahulukan membasuh tangan ketimbang wajah. Misalkan tangan dulu baru wajah, itu nggak tertib. Atau kepala dulu baru tangan, nah itu nggak tertib. Artinya tertib sesuai dengan urutan yang memang sudah ditetapkan oleh syariat. Pertama niatnya nawaitu rafa'al hadatsil asghari listibahati shalah lillahi ta'ala. Atau ketika kita wudunya dalam keadaan sudah punya wudu litajdidil wudu, kan ada wudu dalam keadaan batal, ya, ada wudu dalam keadaan sudah punya wudu lagi, dan itu boleh kan, dianjurkan sunnah. Nah, yang beda kalau wudunya tajdidil wudu, niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu bedanya. Dan kemudian ngusap wajah ini ada 3, yang satu wajib, jadi 3 kali, yang satu wajib, yang kedua, ketiga sunnah. Nah, yang harus hati-hati di sini pada basuhan pertama itu. Pada basuhan pertama itu usahakan dalam basuhan 1 kali basuhan wajah kita ini dari mulai ujung tumbuhnya rambut di bagian ini jidat, sampai di bawah dagu sedikit, kira-kira 1 jari ke bawah. Kemudian di samping
lebarnya di pangkal ini kuping ya. Nah itu usahakan satu kali basuhan itu dapat. Makanya di sini dalam masalah penjelasan wudhu ini para ulama fikih ini paling luas, paling paling panjang, karena memang penjelasannya, penjabarannya cukup luas. Kurang lebihnya nanti misalkan, ini mohon maaf mungkin waktu agak panjang ya, karena kalau nggak ini juga ngambang untuk menjelaskan. Lebih jelasnya sih harus di kitab bikinnya ada ya, cuman ini hanya gambaran sepintas saja dan menurut madhab Syafi'i kita. Jadi kalau ada perbedaan misalkan, kami begini-begini, bisa jadi itu namanya di luar madhab Syafi'i, karena fikih ini luas ya, karena furu' menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit. Tapi kita nggak bicara masalah perbedaan madhabnya, karena insya Allah kita semua kan madhab Syafi'i ya. Nah ketika kita, mohon maaf, wudhu dengan mengambil air dengan cidukan, misalkan dengan gayung di kolam, dan dengan wudhu di keran. Ini harus tahu, wudhu di air keran, air pancuran yang turun. Nah ketika kita wudhu mengambil airnya itu harus niat ghurfah. Paham nggak niat ghurfah? Niat mengambil air, menciduk air. Kalau bahasa Sundanya nyiuk, nyedok ya, nyiduk. Itu harus niat. Sebagaimana ketika kita airnya di kolam, di penampungan, kan disiduk tuh pakai wadah, pakai gayung ya. Nah itu pun sama, harus niat nyiduk. Cuma karena itu memang sudah dengan alatnya, tanpa niat pun secara otomatis kita niat, iya kan? Kalau dengan air, dalam air yang keran, itu juga sama, harus niat nyiduk. Setiap basuhan itu niat misalkan untuk wajah, niat ngambil air, nyiduk air untuk basuhan wajah. Nanti untuk tangan sama, niat nyiduk air untuk basuhan tangan. Paham nggak? Bisa ya? Ini kurang lebih contoh untuk wajah, Ini air turun. Kita ambil dengan dua tangan. Pakai keran kan? Ambil dua tangan. Terus diangkat ke atas. Nah, persis pas ini, tangan kita yang bawa dibuka. Tuh, langsung dapat satu kali. Jadi bukan, mohon maaf, itu nggak bisa. Tidak sesuai menurut madhab kita. Kenapa bisa bercampur aduk itu air mustakmal? Yang sudah dipakai bisa jadi dipakai lagi ke sini, yang belum tersentuh. Jadi kalau begini diangkat, untuk awalan mungkin agak susah ya. Tapi ntar lambat laun bisa gampang. Diangkat dulu ke atas, yang ini dibuka, direndangkan, nanti kan air turun sendiri, ya kan? Diiringi dengan tangan. Tuh. Dapat semua dapat. Kalau jenggotnya panjang langsung dipaut dibawa. Karena ini pun harus kesentuh. Dalaman jenggot tuh harus kesentuh, kumis harus kesentuh, maka tuh. Dapat sekaligus. Ini yang Masya Allah ya. Yang keduanya terserah. Karena memang sudah gitu, sunnah. Paham ya? Nah, kemudian tangan dalam basuhan kita madhab Syafi'i dari sini ujung ke sini. Walaupun misalkan mau pakai air keran sama, bukan dari sikut ke bawah. Bagaimana caranya ngambil air? Tuh,
dibawa ke sini. Ikutin, air kan turun nanti ya. Nah, kemudian atau mau di sini juga boleh, ke sini cuman susah. Karena kan nanti air dari sini turun ke bawah sini kan. Oh. Baru ke paham ya. Sini angkat apa namanya ciduk, niat gurfa, turun air sama kayak gitu. Jadi bukan diguyur enggak. Madhab kita Syafi'i dari sini. Justru kalau di sini madhab Ja'fari. Paham madhab Ja'fari? Kalau kita nemukan jangan aneh juga. Mungkin beda madhab. Tapi kalau kita ngaku Syafi'i, caranya gini baru tanda tanya. Ya, nah, tapi nggak masalah kalau tidak tahu. Sekarang kan sudah tahu. Nah gitu masalahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah kemudian tangan sudah, tinggal kepala. Walau sa'rotan, artinya walaupun cuma sehelai rambut, itu tetap sah, wajibnya. Nah misalkan mau di belakang juga monggo. Semisal mohon maaf, model ibu-ibu yang pakai ini, misalkan pakai apa namanya, nggak usah dibuka, gitu. Di depan susah misalkan, di sini boleh, asal kena rambut. Kita juga misalkan yang kayak orang yang biasa pakai imamah, ya kan? Kan nggak mungkin tuh ya di sini biasanya kan ketutup tuh. Nggak juga nggak harus buka ini juga enggak. Misalkan boleh di sini. Walaupun afdol nih. Kita bicara afdol baru semua tuh. Nah, corok tuh. Bawa ke belakang. Itu sunnah ya. Jadi kalau sudah tahu kita tinggal pilih dalam keadaan situasi misalkan memungkinkan pakai utama. Kalau misalkan dalam situasi yang tidak memungkinkan, misalkan kita lagi ngantri, kita juga harus memperhitungkan itu. Jangan sampai yang di belakang kita ketinggalan sholat berjamaah. Dan yang paling penting ketika wudhu sudah masuk waktu, ini yang paling harus kita perhatikan. Kita datang masjid, biasanya maghrib ya. Imam atau adzan, bukan adzan, iqomah sudah berkumandang. Nah itu dianjurkan oleh syara kita harus wudhu mengambil wajibnya saja. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan takbiratul ihram bareng dengan imam. Makruh nanti hukumnya kalau sampai yang tadi sunnah nih, yang dalam wudhu sunnah bisa berubah hukumnya jadi makruh. Paham? Kalau sampai ketinggalan imam ruku, kita ketinggalan ruku sama imam dan kita masih wudhu, nah ini bisa jadi yang sunnah ini jadi haram. Paham nggak? Gitu. Kata ulama yang lain makruh. Sama makruh tapi makruhnya tahrim. Makruh berat. Jadi makruh itu ada makruh tanjih, ada makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh apa namanya? Berat. Jadi yang perlu kita jeli itu pada saat itu tadi kita wudhu dalam keadaan imam posisi sudah berdiri, itu wajib harus mengambil wajibnya saja wudhunya. Kan kalau ngitung sunnah dari mulai kocok tangannya, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsar, nah itu sunnah. Jadi kita juga harus membedakan waktunya, kondisinya, keadaan. Karena kan kadang-kadang keadaan itu berbeda-beda ya. Semisal kita lagi ada di luar, lagi ikut rombongan, misalnya tuh. Ya, jangan sampai karena wudhu nanti ketinggalan rombongan juga. Karena menyulitkan orang lain juga nggak boleh. Kita jangan egois. Ini Masya Allah. Ini hanya gambaran sepintas saja. Nah yang dimaksud
asbabu wudu'aha itu seperti itu. Jadi menyempurnakan standar sempurnanya yaitu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi sudah mengusap kepala, baru kemudian kaki. Kalau ininya mah harus praktek sih ya, lebih jelas sih. Itu hanya gambaran sepintas saja. Artinya kalau memang memungkinkan dari mulai sunnah wudhu sampai fardu wudhunya dijalankan secara sempurna sesuai tuntunan syariat, tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atamma ruku'aha, dan menyempurnakan ruku' sholatnya. Itu tadi ruku'nya. Wa sujudaha, dan sujudnya. Wa khusyu'aha, dan khusyuknya. Nah, jika wudunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, dan juga khusyuk, ar-rajat wa hiya baydha'un muswarrah, maka sholat itu nanti naik dalam keadaan cerah, terang, benderang, bersinar sholatnya. Naik ke hadirat Allah, takulu, dan sholat ini bicara kepada siapa? Kepada kita. Hafadzakallah kama hafadzani. Kata sholat kepada kita, sholat yang sempurna nih, kata sholat, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjagaku. Kata sholat kepada kita. Wa man sholat sholatan li ghairi waqtiha, dan orang yang salat tidak pada waktunya, tidak sesuai waktunya, walam yusbik wudu'aha, wudu'nya tidak disempurnakan, walam yutimma ruku'aha, ruku'nya juga tidak disempurnakan, wala sujudaha, sujudnya pun asal, tidak disempurnakan, tidak sesuai standar tuntunan Rasul, wala khusyu'aha, dan juga khusyuknya tidak sempurna, ar-rajat wa hiya baydha wa hiya sauda. Salat itu nanti naik dalam keadaan hitam kelam. Dan salat itu ngomong, bicara. Kata salat, daya'tani. Doya'akallahu kama doya'tani. Allah pasti menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Itu kata salat. Hatta idza kanat haitsu Allah, bahkan jika Allah menghendaki salat itu nanti dilipat sebagaimana lipatan baju yang usang, terus kemudian payudrabu biyam dipukulkan ke wajah kita yang salat yang tidak sempurna. Dipukul ke salat itu kayak sebagaimana dipukulkan baju yang usang. Intinya kita itu jangan asal. Jadi wudu, sholat ada standar dari Rasulullah SAW, dari syariat. Nanti kita harus sesuaikan. Artinya ada ilmunya yang sahih, yang sah. Jika tidak, maka wudu tersebut walaupun baik tidak jadi kebaikan buat kita. Sholat juga walaupun baik, ibadah, tapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai syariat, justru itu tadi malah jadi keburukan buat kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, aswa'unna syarafatan alladhi yusrafu fi min salati. Seburuk-buruknya manusia
adalah orang yang kepalingan di dalam sholatnya, tercolong di dalam sholatnya. Artinya sholatnya itu dia tidak sempurna. Waktunya habis. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita siap ya, sehingga bisa kita lanjutkan, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi bekal pengetahuan kita yang bermanfaat untuk pembenahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan anugerah hidayah kepada kita semua. Ternyata masih bersama-sama jauh kita dari kusut. Bahkan kusut. Inilah fungsinya kita ini kalau majlis ini belajar berhaji. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita semua, memberikan keberkahan kita semua, merahmati kita semua. Belajar istiqomah kesempurnaan dalam beribadah kami ya Allah. Semua yang pada semua orang bersama kita. Di sini yang berkafaratul majlis. Ya Rabbana ta'ala واغفر لوالدينا رحمي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر المؤمنين وكل محمد أغفرة رسولنا والمسلمين آمين رب الأسماء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu